orang menyebarkan ujaran kebencian, orang menyebarkan adegan yang mengandung unsur pornografi gitu kan. Ketika ada yang melaporkan kemudian menjadi kasus hukum, dia akan terkena dampak hukum gitu kan. Ada seorang ustadz atau seorang kiai menyampaikan nasihat-nasihatnya dengan kritikan tajam dan seterusnya gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang suka gitu kan, dilaporkan, akhirnya terjadi kasus hukum. Ada banyak ya contoh saja HRS misalnya kan. Itu kan kritikannya tegas gitu kan. Ya itu kembali kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika semuanya itu dipolitikkan, ya itu akhirnya gitu kan. Akhirnya berdampak hukum ya. Bahkan sekarang ini akhir-akhir ini lebih lagi rame lagi ya. Setelah Habib Rizik sekarang ada Habib Bahar ya, bin Smith HBS. Ya, ada HRS, ada HBS. Nah, gitu kan. Itu kan sebenarnya nasihat juga, gitu kan. Cuma karena mungkin ya ada unsur yang kata-kata yang mungkin tidak tepat, gitu kan. Akhirnya berhubungan dengan hukum. Dan ya, terlepas dari bahwa yang dikatakannya benar atau salah kan begitu. Saya yakin sih benar, maksudnya tujuannya juga benar gitu kan. Cuma itu tadi, tidak semua orang suka kan. Oleh karena itu ya pandai-pandailah kita dalam kondisi zaman yang sekarang ini sulit untuk leluasa kita ini ya. Nah, ini baru seperti ini ya. Di zaman Rasulullah itu wah luar biasa ya kan. Nah, sampai harus hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari hegemoni dari sebuah kekuasaan yang membelenggu kehidupan beragama. Nah, maka harus hijrah gitu kan. Nah, kita juga sama nih harus hijrah ini kan. Bukan hijrah kita hijrah makani, bukan hijrah tempat. Ya, berbondong-bondong orang Puri pindah ke Malaysia nggak usah. Tapi hijrahnya adalah hijrah maknawiyah, ya, hijrah pemikiran, hijrah konsep hidup gitu kan. Nah, harus benar-benar bagaimana kita menciptakan suatu kondisi di mana negara ini dipimpin oleh orang-orang yang berpihak kepada kebaikan. Kira-kira begitu. Karena yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar. Kan begitu ya. Ketika politik yang menjadi panglima, nah, bukan undang-undang, bukan hukum yang menjadi panglima. Nah, itu. Kalau politik yang jadi panglima, ya itu. Akhirnya, makanya disinilah pentingnya kita menguasai perpolitikan, menguasai kita masuk dalam dunia politik. Bukan semuanya kita harus terjun jadi politikus, bukan. Gitu kan? Silahkan biarkan saja orang-orang yang bergerak, orang yang punya kemampuan dalam bidang perpolitikan silahkan. Gitu. Kita mendukung ya orang-orang yang kita anggap bahwa dia benar membawa kebaikan, dia membawa suara rakyat lah ibaratnya kan begitu. Bahasanya kira-kira begitulah. Wallahu a'lam.